dari Giggs Aletheia. Kalau menurut gue sih terlalu risky sih. Ini Granger bisa ke pick off dengan mudah banget dengan Matilda, combo Circling Eagle dan juga Soul Bloom pertama. Hayabusa jangan lupa ada Shadow Kill dan juga ada Link, Tempest of Blade masuk ke arah backlane dengan cepat banget. Dan kalau misalnya udah kayak gitu Granger kayaknya bakalan susah banget untuk jungling dan Cuma ini juga challengingnya mungkin ya, challenge. oh mereka emang pengen tantangan Menantang. lebih ya, Dia suka betul. adrenalin ya. Kan? Adrenalin, So, baik iya, ibu. dia nge-pick area Granger dan mungkin juga Granger adalah memang comfort hero-nya dari salah satu member dari Giggs Aletheia sendiri untuk dijadikan jungler. Dan itu dia ya, ini benar-benar menarik banget sih menurut Cipi. Ini balance dari early-nya dari kedua belah tim memiliki opportunity yang sama Ya. untuk bisa megang early advantage-nya. Balik Ya. lagi nih, ada Grok ya kan. Grok ini anti immune, CC dan immune juga, anti CC dan immune apabila dinempel ke area tembok ya kan. Seperti kita tahu nih, yang membuat nantinya dia pasti akan memberanikan diri untuk maju ke depan, itu udah pasti. Itu udah pasti. Sendiri adalah Romer dan juga Matilda. Seperti kita tahu Matilda nih hero rusuh banget, apalagi dia lepas dan dijadikan dan ditaruh di area sisi mid lane, dijadikan mid laner. Ini akan membuat dari tim Giggs Aletheia harus lebih memperhatikan lagi positioningnya sih. Ini Giggs Aletheia bahaya banget sih. Kalau misalnya dari segi kita tahu pasti Granger ini gak bisa jungling dengan tenang, dengan aman dan nyaman, damai, karena ada Grok yang tadi Cipi bilang. Ada juga Matilda yang bisa banget, capable banget melakukan haras-haras di early game. Tapi daripada kita prediksi terus, langsung aja masuk ke arah lane of down. Kali ini match kedua antara Saint Spartan Victory dan juga Giggs Aletheia. Yes. Kita akan lihat nanti ya ke implementasi dari kedua belah tim dengan hero-hero yang sudah mereka pick kali ini, dimana seperti biasa Matilda dengan sangat cepat 33 detik dia langsung bisa nge-clear semua wave minion dan langsung beralih ke area jungling dari Giggs Aletheia kali ini, Nona. Ya betul banget, di sini orange buff-nya flame shot langsung ke arah Alana, tapi masih ada retribution, masih bisa diamankan orange buff-nya. Mungkin 3 orang player dari Giggs Aletheia langsung aja rotasi ke arah purple buff, karena kita tahu bahkan Arachi tadi maksudnya mengganggu tapi agak sedikit lamban, mungkin ada keraguan juga, timingnya kurang tepat. Dan ada purple buff yang langsung diambil oleh Granger gitu aja. Mungkinkah akan diganggu oleh Arachi? Oke, bahkan kita lihat juga Granger sudah low HP di sini, bisa banget diganggu, gak ada retribution. What? Betul aja, Arachi bahkan mendapatkan purple buff-nya juga. 2, ini kayak iseng-iseng berhadiah. Wow, ini sulit banget sih. Dengan hanya dikeluarkan power of nature, dia bisa langsung nge-claim ke area satu junglernya. Purple buff-nya ini membuat mananya akan dia bisa semakin stay lagi di area lane of down dengan mananya yang gak bakal habis dengan area purple buff, dan juga 1 point kill yang berhasil diamanin sama Arachi. Wah, ini menarik banget sih, dimana Granger-nya yang udah terpick off, dia harus mulai lebih hati-hati lagi dari segi positioning. Ingat, dia adalah hero yang pastinya diharapkan dan diandalkan sama teman-teman Giggs Aletheia. Meanwhile, tempo sobat di area dalam turret dari Lin-nya sendiri. Damage turretnya hampir saja masuk ke tubuh Lin dan mendapatkan Lin, namun masih bisa di-secure, masih bisa bertahan, membuat Lin-nya pun harus recall terlebih dahulu. Dan 1 hero dari Giggs Aletheia lagi-lagi ditumbangkan oleh teman-teman Saint Spartan Victory. Setuju banget, dan sini kita lihat ada Pinberry yang kali ini dia menggunakan Matilda sebagai mid laner. Dan ada Casey yang tadi sudah mendapatkan informasi ini dari Arachi, harusnya benar-benar bisa on point untuk mengganggu dan lock pergerakan dari seorang Granger melakukan jungling. Tapi kita lihat dari sisi atas kali ini Macha masuk ke arah diving core, tapi kita di bawah juga ramai. Ada Kara Mutmut Al-Safa mendapatkan 1 orang. Arachi sudah sekarat 2 bar saja mencoba untuk disengage dari war yang dilakukan oleh Giggs Aletheia. Yes. 2 hero dari Saint Spartan Victory langsung ditumbangkan begitu saja, dibungkam. Tapi Wings by Wings masih bisa menyelamatkan Parsha dari jeratan seorang Link, tapi di area mid lane kali ini langsung diblocking begitu saja oleh Guardian Barrier dari Arachi. Arachi untuk mulai mencari informasi. Dia mendapatkan informasi kalau Giggs Aletheia udah mulai melakukan poking. Esmeralda datang begitu saja, udah bersiap-siap dengan Stardust-nya nantinya. Tapi situ udah ada Kali dari kanan, Tatlemas bisa di-secure, dan Link yang ada di area top lane pun berhasil masuk. Namun sayang sekali Grok dengan setengah HP-nya pun dipungkam pergerakannya. Al-Safa masih dari Sandstorm coba untuk menurut terlebih dahulu, tapi dari sini kalau kita bisa lihat Link berhasil kill point, tapi masih mau lebih dari Granger-nya, tidak diperbolehkan. Link-nya masuk, 2 point kill berhasil dikantongi oleh seorang Mutmut, dan 1 buah purple buff gratis dari Giggs Aletheia untuk Link Saint Spartan Victory.
Wow. Itu benar-benar kan kita bilang sekali lagi ya, itu Matilda dengan sobumnya, dengan guiding windnya bisa banget. Imobilitasnya tinggi, damage-nya juga sakit, mood dan bertemu lagi dengan Alsafa kali ini. Tapi masih bisa memenangkan lane-nya di mana minion juga masuk ke arah Tarat. Ada Pinberry yang maksudnya untuk mengganking dan melakukan surprise attack, tapi ketahuan. Tapi kita lihat dari sisi atas ada shadow kill dilakukan karena Darling wings by wings aja langsung pergi, tapi akan mencoba untuk pergi kah? Iya betul saja, ada Granger juga yang mau melakukan orange buff. Harusnya Arachi sudah mendapatkan info itu karena sempat papasan jalan nih. Yes. Kali ini pun coba untuk kebaingkan terlebih dahulu sambil menunggu kedatangan turtle yang kedua yang akan muncul dalam waktu 47 detik lagi. Di sini kalau kita lihat juga linknya udah benar-benar melakukan rotasi dengan sangat baik, bahkan coba untuk memberikan pressure ke area seorang Kelly masih ada defense, masih ada quick sandward, membuat dia masih bisa menahan dengan adanya durability. Tapi Circle Eagle masuk, Kelly berhasil dia mengenai sana Matilda. Kali ini satu hero lagi dari Geeks Alethea ditumbangkan dan satu outer Tara di area bottom lane pun akan menjadi korban selanjutnya. Meanwhile di area top lane kita bisa lihat Hayabusanya harus menahan gempuran. Udah ada Shadow Kiro yang masuk ke arah 3 hero, nggak bisa fokus karena Faded Astro di pop up juga. Udah ada Power of Nature di luar Arachi dan ngeblok pergerakan dari Geeks Alethea supaya dia nggak bisa masuk dan menggerus semua gold shield turret milik Spartan Victory. Iya betul banget. Di sini Arachi juga bermainnya cukup rapih, tidak terlalu mau komit walaupun dia memang gunanya untuk merusuh dan mengganggu pergerakan dari jungler seorang Geeks Alethea. Tapi kita lihat di sini Lin dengan linknya mencoba untuk masuk ke arah backline, tapi tadi tidak jadi karena mungkin akan menuju ke arah jungle yang dimiliki oleh Geeks Alethea. Oke, ada dua orang player Arachi dan Mulput, maksudnya mengganggu purple buff dari Alana. Memang berhasil mendelay sedikit karena kita tahu ini waktu-waktu untuk ngedelay ini buying time-nya, spacing-nya jadi create banget. Karena kita lihat dari sisi lain Link langsung mencoba untuk mendapatkan turtle, tapi Casey sepertinya tidak aware akan itu. Ada Pinberry masuk, Circle Eagle, bahkan Alana tadi Guardians Barrier terbakar api asmara tadi ya maksudnya, dan juga Alana harus ter-take down tapi satu untuk satu tapi agak berat juga untuk Geeks Alethea karena dia juga hanya berhasil nge-take down dari Matildanya aja, sedangkan Alana kali ini sudah berhasil ke pick off 3 kali. Tapi di sini ada bottom lane kita bisa lihat juga voice-nya harus tereliminasi dengan damage start yang masuk. Meanwhile di mid lane satu altar tarap tier 1 mid lane pun berhasil diklaim sama teman Saint Spartan Victory. Bahkan Esmeralda pun mau mengambil dan menginvasi jungle milik Geeks Alethea. Ini membuat Grangernya akan kekurangan buff, mengingat para buffnya udah diambil oleh Mood akan semakin bisa stay lagi dengan mananya yang sudah dibantu dengan adanya purple buff. Pinberry benar-benar banget terlalu dive in, membuat dia pun harus ditumbangkan oleh Alsafa. Meanwhile Arachi udah mulai coba untuk memberikan bala bantuan, udah mulai coba untuk mukul mundur supaya dia bisa ngeklaim ke area satu turret lagi, tapi ternyata nggak mau terlalu follow up. Ingat Mood dan juga Arachi kekurangan quantity karena 3 lawan 2 di area top lane kali ini. Iya, dan dari segi damage juga kita tahu sebenarnya mereka kalah, dan ada Power of Nature lagi di pop out juga akan kalian dikeluarkan, tapi kita lihat sekali lagi damage yang diberikan tidak begitu banyak. Tapi ada Hurricane Dance ke arah Mood tadi, Guardian Barrier juga. Oh my god, udah connect low HP memang, tapi sayang sekali belum ada follow up. Tapi di sini kita lihat ada follow up yang dilakukan oleh seorang Link, masuk ke tempat waktu, 2 orang player dilakukan, didapatkan Alsafa sudah slow HP. Yap, bahkan 1 orang lagi didapatkan, tersisa Alana. Apakah mereka akan komit dan mau lebih? Betul saja Alana langsung aja Rhapsody dikeluarkan. Oh my god, Tempest of Blade di pop out, harus pasrah, harus tertidur lelap menunggu waktu respon lagi di Land of Dawn. Mood untuk 4 hero Geeks Alethea ini benar-benar pertukaran yang sangat-sangat tidak imbang ya bagi Geeks Alethea sendiri. Kali pun mereka harus kehilangan satu objektif turret lagi di area top lane. Macha RVN sibuk untuk melakukan clear terhadap wave minion yang ada di area bottom lane, sebisa mungkin masuk ke area ini ditertar, tapi setelah kita Hurricane Dance ke arah Casey, nggak ngelok res apapun. Feder Esther di pop up juga, namun di sini kita lihat juga udah ada wachat yang masuk ke area tubuh, terlalu dive in. 2 hero dari Saint Spartan Victor berhasil tumbangkan dari Oh my god, Erling langsung di-clear. Jadi bahkan 2 kill yang dive in dari base turret. Macha RVN pun harus dibungkam dengan aja di set tornado yang dikeluarkan oleh seorang Alsafa. Tapi kali ini Alsafa seorang diri, dia harus merelakan Pinberry dan juga Arachi mempoking ranging Sandstormnya pun dari babak juga untuk memukul mundur, di blok begitu saja pergerakannya dengan Guardian Barrier dari Grok. Namun ternyata dengan adanya wave minion membuat
membuat Saint Spartan Victory harus mengurungkan niatnya mengambil outer turret tier 2 di area mid lane kali ini. Wow, replay dari tadi Macha menggunakan Hayabusanya ya. Dia benar-benar kalkulasinya tepat banget sehingga walaupun masuk ke arah base terlalu dalam tapi tidak apa-apa. Dua orang yang benar-benar worth it yaitu Alana dan juga Darling sudah bisa terpick off. Bahkan Lin ini dengan space yang begitu jauh, gap yang begitu besar, harusnya dia benar-benar bisa membawa dan memberikan damage yang begitu baik untuk teman-teman dari Saint Spartan. Tapi kita lihat Mutmu terlalu dalam, bahkan 4 orang player Guardian's Barrier maksudnya untuk membantu tapi malah ngelock pergerakan dari Mutmu. Tadi mungkin ada sedikit miskomunikasi juga. Shadow kill di mana didapatkan seorang Darling, wajar banget karena kita tahu Parsa seorang diri melawan Hayabusa bisa apa? Iya, bisa apa? Mau ngapain lagi? Apalagi iya bisa hilang nyawanya, hanya itu ya Cipi ya. Karena juga damage-nya terlalu besar dengan item-item yang sudah dikantongi oleh seorang Macha juga. Oke, Circling Eagle langsung ke arah Khalid. Killing spree didapatkan oleh Pienberry. Ini dia di saat biasanya main jungler atau core pakainya mid lane, ini berkedok support. Sebenarnya tetap juga ofensif dan agresifnya sama. Oh, Tapi iya, di situ masih bisa selamat karena terlalu dive in damage terbagi menjadi 4 hero kali ini. Teman-teman dari Geeks Aletia sudah mulai terpressure, 3 inhibitor tersisa dari Geeks Aletia membuat Saint Spartan Victory pun semakin akan menjadi reroll. Bahkan satu junglernya kali ini, satu damage output besar yang bisa dikeluarkan oleh Granger Plus tentu saja terbesobek karena dalam Divine Sword bahkan sudah dikeluarkan, tapi sedang kita lihat juga langsung di blocking oleh adanya Guardian Barrier. Membuat dia pun langsung ter-shutdown. Execute-nya on point banget, membuat Link-nya pun harus dipungkam pergerakannya oleh seorang Khalid. Tadi Alsafa benar-benar penggunaan execute-nya tepat banget, dimana Tempest of Blade sudah dikeluarkan untuk take down seorang Granger ya. Dia nggak pakai lama lagi, langsung aja Raging Sandstorm. Juga Link nggak bisa berbuat banyak, HP-nya tadi juga udah tinggal 1 bar lagi. Execute-nya timingnya tepat, nggak ada keraguan di situ. Kita lihat dari segi item, Khalid adalah pondasi utama untuk Geeks Aletia karena dia ada satu-satunya player dan juga hero yang masih jauh sedikit lebih kaya, jauh lebih banyak itemnya yang sudah terkumpulkan. Circling Eagle dikeluarkan juga karya Alsafa. Kali ini Alsafa versi pribadi, bahkan Vader SF pun nggak mengenai siapapun dari seorang Parsha, membuat Saint Spartan Victory pun berhasil ngeklaim 1 point kill. Link kali ini udah welcome to the land of Dawn lagi. Bahkan dari sini kalau kita lihat juga Lord-nya udah mulai muncul, udah mulai spawn. Belum ada inisiasi dari karya Lord, tapi kali ini Link udah mulai melakukan poking karya Lord. Geeks Aletia harus coba untuk mencari informasi atau melakukan kontes apabila dia ingin melakukan. Tapi sini kalau kita lihat juga ternyata ada sedikit isu dari Saint Spartan Victory tentunya ya, mungkin yang membuat kita harus berhadapan kembali nih, face to face lagi gitu. Iya, tadi kan udah dengerin suaranya. Iya. Sampai kaget tadi ada ikan paus lagi, seru banget ya kan. Lagi seru banget. Sampai loncat gue ada kaget banget gitu. Kaget Iya. ya kan. Karena memang momennya memang lagi ini juga sih, lagi pasif Iya. lagi karena dari Saint Spartan Victory pun memang sulit untuk bisa memaksakan masuk ngepoking karena base turret. Iya, Dia benar-benar betul. butuh bantuan Lord sih. Karena juga kita lihat ada Parsa, ada Kagura di situ benar-benar ngeganggu banget. Bahkan ada Akai juga yang bakal nyusahin Saint Spartan Victory untuk masuk ke arah high ground. That's why mereka butuh Lord. Bahkan dari segi turretnya itu Saint Spartan Victory masih untouchable. Masih belum ada yang nge-take down satu pun outer turretnya. Ini susah banget sih karena balik lagi Granger-nya nggak dikasih makan, Nggak dikasih. di lock abis-abisan. Itu bahkan kayaknya udah mager gitu mainnya ya. Kalau gue sih mager sih, tapi kalau player di NQC harusnya tetap Nggak boleh dong. semangat terus ya, harus kasih performa terbaik sih ya. Benar banget. Dan dari pergerakan The Saint Spartan Victory juga ganking yang dilakukan rapih, calculated semuanya. Dari tadi kita lihat ya beberapa itu Matildanya bener-bener bukan buat untuk ngerusuh buff. All damage, all skill dikeluarin hanya untuk seorang Grangernya aja. Ya, soul Itu boom. kayak udah tugasnya
lu tugasnya nge-pick off Granger, sisanya biar yang lain yang ngurus. Yes. Kayak gitu. Itu udah sesakit itu soul bloom dari Matilda-nya sendiri, dia membuat dia udah gak bisa dihentikan lagi sih, udah unstoppable banget dari Matilda-nya sendiri. Bahkan kita lihat momentum di mana dia terlalu dive in ya, karena dia udah percaya diri banget. Iya, ya, walaupun ada sedikit miskalkulasi ya di Yes, situ dia ya. terlalu dive in, dia juga hampir sebetulnya menumbangkan Granger di area top lane tadi. Tapi sayang banget udah ada Desert Tornado yang dikeluarin sama Khalid yang membuat dari inisiasi yang dikeluarkan oleh Matilda yang terlalu over PD juga untuk ngelakuin ngeklaim point kill sendiri. Jadi boomerang Iya, effect boomerang juga buat yang ini harus perlu Matilda. diminimalisasi sih, Iya. jangan sampai diulangin lagi karena itu bisa kasih boomerang effect tentunya. Betul. Nah, ini seperti ikan paus yang sudah kembali lagi ke dalam lautan ya. Kita langsung aja masuk ke arah Land of Down. Oke, kita udah lihat kali ini invasi ke area jungle sudah mulai diterapkan oleh Saint Spartan Victory yang membuat teman-teman dari Giggs Alethea kekurangan gold, bahkan dari Grangernya pun tidak tersupport oleh adanya purple dan juga orange buff. Di sisi lain kita lihat juga dari teman-teman Saint Spartan Victory udah mulai melakukan inisiasi ke area Lordnya tersisa setengah HP lagi. Dari sini Grokja udah mulai mendorong supaya Khalidnya nggak ranking Sandstorm ke area depan sana, dan Lord berhasil diklaim. Olin. Lihat di situ dengan Vince Voice-nya diurungkan begitu saja, nggak mau terlalu mengambil resiko, membuat dia pun lebih milih untuk mundur ke belakang terlebih dahulu. Iya, setuju banget, karena untuk apa mereka maju terlalu depan? Mereka udah memiliki Lord. Mereka tinggal waktunya, butuh momentumnya aja, timing yang tepat untuk masuk ke arah high ground-nya. Bahkan minion juga sudah masuk ke arah melakukan push ke arah base turret yang dimiliki oleh Giggs Alethea. Kita lihat Alsafa lagi-lagi yang satu-satunya dengan player jumlah gold paling banyak di Giggs Alethea ini take down terus menerus karena terlalu depan, karena mau nggak mau Giggs Alethea harus depends on him gitu ya, depends on Khalid gitu ya. Benar banget. Ini yang menjadi susah banget Alsafa untuk maju ke depan, dia nggak boleh salah kalkulasi sedikit pun. Tapi kita lihat di sini ada Searching Eagle ke arah Alana, ya balik lagi ke arah Alana lagi, Tempest of Blade. Maksudnya Alsafa shadow kill bahkan dikeluarkan ya, walaupun outer turret dari ini berarti turretnya belum di take down, mereka berhasil masuk ke arah dalam, terlalu diving tapi berhasil dan memberikan hasil yang baik. Bahkan tadi Rhapsody di Sonata dikeluarkan, tidak connect ke siapa-siapa, memang sakit. Pinberry tershutdown, tersisa dari Giggs Alethea adalah poin 0 dan poin kemenangan dari Saint Spartan Victory. Benar banget, kita udah lihat ya di mana permainan yang